Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana BLUD RSUD Lombok Tengah. Setelah 2 tahun bergulir, kasus dugaan korupsi dana BLUD RSUD Praya tahun 2017 sampai tahun 2020, yang ditangani Kejaksaan Negeri Lombok Tengah akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka. 3 orang tersangka tersebut adalah Direktur RSUD Praya, inisial Dr. ML, Bendahara RSUD Praya, inisial BP dan PPK RSUD Praya inisial AS. Ditemui di kantornya, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Fadil Regan SHMH menyampaikan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai angka yang fantastis. Besar kerugian negara sementara, yang ditemukan didapatkan dari markup harga 900 juta rupiah, potongan 850 juta rupiah, dan dugaan suap 10 juta rupiah sampai 15 juta rupiah, ujar Fadil Regan, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. 2 tersangka saat ini langsung dibawa ke Rutan Praya, dan 1 orang dibawa ke Rutan Khusus Wanita di Kuripan, untuk dititipkan. Dana taktis ini alirannya juga banyak orang kemana saja, kejaksaan ada, ke bupati, wakil bupati juga ada. Di luar Padir. Semua dapat saja. Bupati sama wakil bupati berapa besar Pak? Nah itu nanti sudah, yang penting sudah ada. Saya sudah punya keterangan juga. Seperti apa aliran dana ke kepala daerah itu Pak Dir? Besaran suaranya Pak Dir? Pemutusan MK itu Berapa jumlahnya? nanti kita sudah sebutkan. Berarti dibagi rata ini. Artinya putusan MK saat pilkada itu ya Pak Dir? Ada yang kepentingan pilkada dan sebagainya. Kalau kepentingan pilkada di MK itu maksudnya seperti apa tuh Pak Dir? Yang untuk membayar Pada saat Hati-hati pintu, hati-hati pintu. Hati-hati pintu kaca, pintu kaca, pintu kaca, pintu kaca. Hati pintu kaca. Awas sambil jalan sambil jalan. ada juga aplikasi yang kita buka. Yang untuk hari mendaftar kejaksaan juga yang kemarin. Oh my god. Ada di saya lengkap. Dan berikut pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Fadil Regan SHMH. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian, Om Swastiastu. Terima kasih, saya hormati rekan-rekan media dan jurnalis. Terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa barusan kita tim penyidik sudah menetapkan tersangka terkait dengan penyimpangan pengelolaan dana BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, penyidik berkesimpulan bahwa telah ditemukan adanya 2 alat bukti yang cukup, sehingga penyidik kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini. Adapun ada beberapa perbuatan melawan hukum yang ditemukan penyidik dalam kasus ini, antara lain yang pertama adanya penyimpangan dalam pengelolaan barang jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, yaitu berupa markup, penggelembungan harga. Kemudian juga ada potongan yang dilakukan oleh pejabat rumah sakit terhadap pembayaran dari rekanan. Yang ketiga ada suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat di lingkungan RSUD Praya. Untuk hari ini ditetapkan 3 tersangka. Yang pertama itu inisialnya ML selaku Direktur Utama Rumah Sakit RSUD Praya, yang kemudian pejabat pembuat komitmen di RSUD Praya. Dan yang ketiga inisialnya yang PPK ini AS. Sedangkan yang ketiga adalah dengan inisial BP
BP, dia selaku bendahara. Itulah kira-kira laporan penanganan perkara ini, dan Total kerugian. ke depan kerugian negara Pak. penyidik tentunya akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Kerugian keuangan negara dari masing-masing perbuatan melawan hukum tadi yang markup ini untuk sementara masih dilakukan pendalaman juga, tapi sudah ada ekspos dengan pihak inspektorat, itu berkisaran 900 jutaan baru. Yang untuk pemotongan perbuatan melawan hukum pemotongan ini sekitar 865 juta, dan untuk suap gratifikasinya ini pada saat penggeledahan kita menemukan sejumlah uang di salah satu ruangan pejabat RSUD Praja terkait dengan gratifikasi atau penyuapan seperti itu. Berapa? 10 juta tadi. Yang kita temukan 10 juta. Pak, tadi tersangka bilang aliran dana pakai jari. Bupati, wakil bupati dan kejaksaan juga tadi. Jadi begini, itu sah-sah saja sepanjang memang ada alat bukti, ya kita dalami nanti, ya. Cuma kalau sekedar itu hanya statement, susah juga kita, karena kita untuk melakukan penanganan perkara harus ada minimal 2 alat bukti. Itu. Ya. Tadi tersangka sampaikan ada kwitansi, Pak. Ya silakan sampaikan. Termasuk ada catatan juga Ada catatan juga. Silakan catatan, ya. Kalau memang ada sampaikan kepada kami. Sekali lagi, sepanjang didukung oleh alat bukti, masih kita dalami. Artinya tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Potensi tersangka Saya lain. jelaskan bahwa ini belum selesai, ya. Penyidik masih melakukan pengembangan, ya. Oke, jadi tadi kan tersangka juga sempat menyebutkan aliran dana ke kepala daerah. Itu Kejari siap Itu kan nggak? menurut dia. Apa tidak ada dalam Kesiapan pemeriksaan seperti Kejari itu? gimana nih? Tadi saya sudah sampaikan, sepanjang memang didukung oleh alat bukti, ya kan, pasti kita dalami. Kalau sekedar statement ya susah juga kita, ya kan? Apa waktu pemeriksaan Pada saat tidak keterangan ditentukan kemarin bahwa tidak disebutkan itu, Pak Kejari? yang dimaksud tadi? Pada saat keterangan mengambil BAP itu tidak disebutkan juga Belum, sama ya. tersangka. Nanti Tidak makanya kita ada. Ya? dalami lagi. Pak, Ya. dari semua ini, apakah wakil bupati Lombok Tengah juga diperiksa terkait kasus ini? Sudah diperiksa? Wakil Bupati Ya, Wakil bupati wakil Lombok Tengah. Tengah. Yang sekarang. Apakah sudah diperiksa? Pak? Wakil bupati, sudah kita minta keterangan. Sama mantan wakil bupati. mantan juga. wakil bupati sudah juga, Pak. Pak Suhaili, mantan wakil bupati sudah diperiksa Mantan juga. bupati. Mantan bupati. Pokoknya pihak-pihak yang memang terkait pasti kita sudah periksa. Kalau Pak Bupati aktif sekarang sudah diperiksa juga, Pak. Saya jelaskan tadi, kalau memang ada keterkaitan pasti kita periksa. Yang Saat ini dalam sudah dalam diperiksa enggak sejauh ini? Sejauh Dari ini nanti, 40 orang itu. ya. Dari 40 orang yang sudah diperiksa itu, apakah dia termasuk di sana? Yang mana tadi? Yang dari 40 Ada yang orang sudah, ada yang belum ya. kalau Pak Bupati sudah diperiksa juga, Pak. Nanti kita lihat. Yang kemarin maksud saya pemeriksaan kemarin. Belum. Yang- Belum ya? belum. Hanya wakil Kita lihat, bupati. kita meriksa orang itu harus ada keterkaitannya dia. Kalau tidak ada keterkaitan nggak bisa juga kita periksa orang. Artinya selama ini Pak Bupati tidak ada keterkaitan Bukan, dengan. kita lihat nanti. Berarti Ya. tidak pernah disebut-sebut sama Dokter Langkir waktu Kita lihat nanti, ya. Sepanjang memang ada didukung oleh alat bukti, pasti kita dalami.